Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu alma mater nggak kenal. Di ini apa? Wirelessnya nggak nyampe. Iya. Saya Isu Murahna, sering dipanggil Petis, dan sekarang lagi belajar di JBI. Nanti ada yang saya belajar di rumah. Siapa tahu merdu bunda suaranya sampai di mic. guru ya bunda ya. Ada yang seprofesi. Waalaikumsalam. SMA 3, SMA 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Erni. Saya kebetulan memang satu profesi, satu tempat instansi dengan saya berdua ini Mbak Dewi dan Ibu di SMP Negeri 37. SMP Negeri 37. Tafadhal bunda. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesi. Masya Allah, hari ini kayaknya KKG-nya pindah ke sini ya. Kebanyakan guru. Apa ini? Saya sebagai asisten coach di sini karena coach Muhammad Nur nggak bisa hadir, ada sesuatu hal jadi saya yang gantikan. Dan untuk di sini saya mau memperkenalkan panahan ya. Sebelumnya ada yang pernah atau bisa memanah? Mana hati? Gimana hati ya? Kita tahu jawabannya. Ini nggak usah pakai ini kali ya. Kedengaran aja itu memanah. Dan di sini sebelumnya ada yang sudah pernah memanah? Belum. Atau ada yang pernah ngelihat panahan itu gimana? Belum, berarti the first ya. Baru pertama ini ya. Baru pertama. Alhamdulillah. Jadi ini namanya alat panah. Tapi kalau di zaman Rasulullah agak lebih sederhana. Yang biasa dipakai yang kayak bow. Mungkin yang lebih agak kecil lagi. Kalau pernah lihat atau searching di Google deh, ada horsebow. Nah itu yang biasa dipakai untuk apa namanya, di saat perang. Di saat perang biasa nembak-nembak hewan, biasa pakai horsebow. Dan kalau di panahan itu sendiri apa namanya, ada 3 kategori. Selain untuk sunnah, kita juga dapat olahraganya, kita juga dapat apa namanya, ya syafaatnya, manfaatnya. Di panahan sendiri itu ada kefokusan, ada manfaatnya itu tadi kata Mbak Ami, yaitu pertama kefokusan sama apa namanya, ya ketenangan. Mbak Ami lebih pintar dia dari Ana. Teorinya Mbak Ami. Iya, teorinya Mbak Ami. Jadi ya pokoknya kalau memanah itu identik dengan tenang dan fokus. Kita gulung ombak, tenang dan fokus. Dan biasanya yang paling suka sama memanah itu anak-anak. Jadi banyak anak-anak yang kayak, ih memanah itu keren banget sih kayak gini. Apalagi kalau dari TK tuh udah diajarin kisah-kisah sahabat yang di perang Uhud itu tentang memanah, pasti anak-anak pada suka. Memanah. Ini namanya memanah. Nah, sekarang ayo kenalin dulu alat panahan. Di sini kita sebutnya standar bow. Bow artinya busur, standar itu yang biasa dipakai untuk para atlet untuk memanah. Jadi apa ini? Cara memanah itu SOP-nya nggak boleh dilihat ada orang di belakang
bantalan. Itu namanya bantalan ya Mbak, yang hitam-hitam itu. Jadi kalau misalnya kita mau manah, lihat dulu kiri kanannya ada orang atau enggak. Kalau ada orang tidak boleh memanah, kecuali ada dendam pribadi. Dendam kesumat pasti dah langsung ditembak. Dan di saat memanah juga nggak boleh ini apa? Nggak boleh apa ya Mbak? Ya nggak boleh buru-buru, nggak boleh tergesa-gesa, harus tenang kan? Pemanah itu identik dengan fokus dan tenang. Jadi nggak boleh asal jebret. Dan di sini alat panahnya ini disebut busur atau bisa disebut bow. Ini namanya bow. Kalau ini ya aksesorisnya lah ya biar cantik gitu. Terus di sini namanya apa ini namanya anak panah atau yang biasa kalau bahasa Inggrisnya arrow. Biasa kalau kita memanah itu di ini langsung aja ya Mbak Ami. Gak apa-apa kan? Ayo nggak bisa berkata-kata. Biasanya naruhnya di sini Mbak, ibu-ibu. Naruhnya di tengah-tengah. Nanti ada itu di setiap busur ada warna yang berbeda di tengahnya sendiri yang kecil. Biasa naruhnya di situ. Dan ini namanya knock point. Jadi taruhnya di sini sampai bunyi kliknya. Sampai bunyi klik baru biasa orang-orang kan manah tuh dipegang gini kan ya. Kalau di standar bow, kalau pegang kayak gini nih namanya horse bow. Kalau di standar bow megangnya kayak gini. Ya. Jadi jempol sama kelingking nggak boleh nyentuh string. Nanti dia bisa jatuh-jatuh anak panahnya dan nggak bisa nembak. Jadi jempol sama kelingking harus disatuin dan nggak boleh megang string. Yang boleh megang string hanya 3 jari ini di bawah. Langsung ya Mbak. Tapi nggak, jangan nembak dulu kita. Jadi caranya megang di sini di handle-nya 3 jari langsung ditarik. Cuman kalau misalnya di panahan itu kalau misalnya banyak keluar dari bantalan pasti bakal ragu-ragu lagi nanti kalau nembaknya. Jadi kalau ada nih anak-anak pernah ketemu sama anak-anak yang dia tuh nggak bisa masuk ke targetnya, selalu lepas dari bantalan. Jadi nyarinya ke belakang banget. Dan anak itu tuh sudah berkali-kali keluar dari bantalan dan akhirnya dia frustasi. Frustasinya itu dilihat dengan cara kalau dia nembak pasti dia ragu-ragu buat lepas. Ragu-ragu buat lepas akhirnya nggak sampai target atau nggak sampai sasarannya. Biasa kalau kita lihat, kalau bagi pemula melihatnya dari ujung anak panah ke target sasaran warna kuning. Ya Mbak Andi, kita langsung kayak gimana sih? Ayo. Mau langsung trial. Ayo langsung melihat. Langsung ayo penasaran. Pemain pemula. Boleh langsung trial coba sekali dulu. Tapi kita relax ya, artinya tidak ada beban. Beban hutang aja. Pegang alat itu kita nggak punya ini. Itu berat kan Mbak? Dalam? Berat. Ini berapa kilo nih? Macam-macam nanti ada beratnya Bu. Jadi nanti dicoba yang mana tarikannya enak. Yang ini ringan semua, yang kami bawa ini ringan semua. Yang ini lumayan. Jadi pakainya yang itu aja ya Mbak Ani. Ya, pakai aja Mbak. Coba Mbak, lepaskan. Yakinkan, praktekkan. Sebenarnya juga mesti kita tambahkan Bun, Mbak. Sebelum kita trial, sebenarnya kita ada pemanasan untuk merenggangkan otot kita semua. Karena biasanya ketika kita langsung nembak, yang terasa pertama itu tangan akan tetap pegal, dan pasti juga nanti di sini ada bekas jebretan ya. Iya. Biasanya. Tapi kita nanti ada, kita pakai pengaman ya. Nggak apa-apa ya. Jadi biasanya kita ada pengaman di sini Bun, biar ketika kita ngejebret lepas itu tidak tetap kena tapi tidak merah. Nah jadi sebelum kita trial nanti mungkin Bunda bisa pemanasan sedikit ya, merilaskan otot-ototnya. Kemudian juga jangan kaget nanti ketika kena jebratan merah tangan kirinya, itu memang berbekas nanti. Terus ketika menghadapi target ya,
target yang warna kuning, biru, merah itu, kita fokus ke sana. Matanya harus ke sana. Jadi harus kita mendapatkan 3 manfaat tadi itu, ketenangan dan fokus. Jadi ketika kita ada pikiran itu kelihatan pada saat kita menembak. Saya pernah mencoba itu, Bun. Ketika saya sudah niat nih mau panahan pagi ini gitu ya, berangkat dari rumah mau panahan, tapi memang lagi ada pikiran apa segala macam, ketika kita nembak kacau balon, bisa lepas gitu. Makanya kadang-kadang kita harus tarik nafas dulu sebelum menembak. Bismillah, ya kita akan mendapatkan itu. Makanya panahan ini lebih senangin anak-anak, karena anak-anak itu kan kadang-kadang suka nembak-nembak ya, padahal juga anak-anak juga bisa melatih ketenangan itu dan fokus. Jadi mungkin alangkah baiknya kita sebelum ini pemanasan dulu ya kali Bu ya, biar kita nggak kaku nih ya apa otot-ototnya. Dan boleh kasih diam sedikit. Boleh silakan. Tapi diam tuh masuk pemanasan dulu, Pemanasan dulu baru game. Berdiri di tempat. Kita mulai pemanasan. Karena kita banyak waktu juga, nanti ada beberapa kali tembakan. Mbak Sia, saya nggak online di Instagram ya Tam nih. Nanti saya kasih 6 kali tembakan ya. Jadi 3 dulu. 3 kali. Pemanasannya dimulai dari Pakai sepatu ya. Kita baris ini berapa? WhatsApp itu ya. kanan, kiri. Kanan, kiri dong. Nanti kanan, kiri, depan, belakang. Oke, sekarang lebih cepat ya. Depan, lebih cepat. Depan, belakang, kanan, kiri, depan, belakang, kanan, kiri. Sekarang lawannya, kalau misalnya Video ya? Mbak tuh di depan berarti belakang berarti depan. Kalau misalnya sudah salah, berarti mundur. Kiri, kanan, depan, belakang. Belakang, depan, kiri, kanan. Oke, siapa yang belum? 3, depan, belakang, kiri, Berarti ini yang kedua nih. 4, 5, 6, 8. kanan, kiri, belakang, depan. Saya jadi ikutan kumpar. Tersugesti. 1, 2, 3, belakang. Ikut apa namanya biar depan. Jadi aku juga ikutan. 1, 2, 3, kanan, Kiri, kanan, kiri, belakang. depan. Benar berarti ya. Depan. Mbak Nia. Anda mendapatkan busuk dari Mbak Amin. Ini busur. Yang kedua tadi mana? Bedanya harus kemarin aku nembaknya. Duduk aja. Terus posisinya ada airan tadi, air mannya bawahnya aja, ini nggak usah. Siap, tarik. Terus sampai Ya. di sini sampai. Terus sampai di sini, terus tarik. Lepas. Ya, lumayan. Nempel sudah. Tarik. Lepas. Siapa itu kuning di tengah lagi? Siap. Tarik. Lepas. Lepas.
buat kalian. Sudah ya?